Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, semester 2, ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu dengan mata kuliah pengantar metode statistik yang dianggotai dari saya sendiri Muhammad Iskandar dengan NIM 03191060 dari program studi Teknik Mesin 2019. Perkenalkan, nama saya Renaldi Adriel Bandaso dengan NIM 07191069. Perkenalkan, nama saya Wahid Negara dengan NIM 07191082. Ya, dengan saya Ihsan Maulana, NIM 10191039. Perkenalkan, nama saya Andi Lutfiatus Saadah dengan NIM 13191004 dari Teknik Lingkungan. Ya, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Tarfi Febrian, NIM 13191040 dari Prodi Teknik Lingkungan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Tasya Catherine Soran Musu dengan NIM 13191065 dari program studi Teknik Lingkungan. Baik, itu dia perkenalan singkat dari kami. Oke, langsung saja disampaikan oleh Saudari Tasya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, jadi masuk ke laporan. Yang pertama dari latar belakang. Jadi statistika ini merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Sedang statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan statistika pada suatu data. Dan pada saat ini, berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019, Tiongkok melaporkan kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Dan dalam 3 hari, pasien dengan kasus tersebut berjumlah 44 orang dan terus bertambah hingga saat ini. Pada awalnya, data epidemiologi menunjukkan 66 pasien berkaitan dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil yang menunjukkan adanya infeksi coronavirus jenis beta coronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Lalu kemudian dalam rumusan masalahnya, kami mengangkat pertanyaan yaitu bagaimana sih proporsi perbandingan mahasiswa-mahasiswi terkait pemahamannya mengenai pandemi COVID. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui proporsi perbandingan mahasiswa-mahasiswi terkait pemahamannya mengenai pandemi COVID. Adapun batasan penelitiannya itu diambil dari penelitian ini, yaitu berfokus pada pengetahuan mahasiswa-mahasiswi tentang virus COVID-19 dan gejala-gejala yang ada pada virus COVID-19. Adapun manfaatnya untuk penulis adalah sebagai media informasi tentang seberapa paham kita terhadap virus COVID-19 yang dialami saat ini. Dan untuk pembaca adalah bagaimana cara mengurangi penyebaran virus dan menjaga agar tidak terpapar virus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahid. Ya, baik. Akan saya lanjutkan untuk tinjauan pustaka, bagian analisis statistika. Jadi, statistika itu secara garis besar adalah ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, dan analisis data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan bagaimana menentukan keputusan yang cukup kuat alasannya berdasarkan data dan fakta yang benar, atau dalam batas-batas risiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Jadi, dalam analisis statistika ini, ada dua macam jenis cara pengambilan datanya.
Yang pertama, statistika inferensial serta statistika deskriptif. Yang mana statistika inferensial itu adalah metode yang menggunakan mengambil kesimpulan yang valid dan biasanya menarik unsur penting dalam suatu penarikan kesimpulan dan pengolahan data. Sedangkan deskriptif hanya mengambil atau menggambarkan suatu karakteristik dari suatu data yang diambil tanpa penarikan kesimpulan. Perbedaannya terletak pada satu, hanya mampu menggambarkan karakteristik. Untuk deskriptif hanya mampu menggambarkan karakteristik. Yang kedua, tidak dapat mengambil kesimpulan populasi. Yang untuk inferensial, satu, analisisnya mendalam. Sedangkan untuk pengambilan keputusan, sedangkan yang kedua adalah hanya dapat mengambil kesimpulan. Lalu teknik sampling. Jadi teknik sampling ini adalah teknik pengambilan data untuk menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik probability dan non-probability. Teknik probability adalah mengambil peluang yang sama, memberikan peluang yang sama untuk setiap populasi yang ada untuk dipilih menjadi sampel. Jadi teknik probability ini dibagi untuk beberapa sub teknik lagi. Yang pertama adalah simple random sampling, di mana sampel yang diambil ini sampel secara abstrak yang sangat simple, sederhana. Jadi hanya mengambil sampel acak dari suatu data yang diperoleh. Lalu stratified random sampling atau teknik berstrata. Teknik berstrata ini adalah dibagi dalam teknik ini pengambilan datanya dibagi dalam beberapa strata atau kelompok tertentu yang homogen atau bersifat sama atau memiliki sifat identik. Lalu systematic random sampling ini adalah pengambilan data secara random atau acak, tetapi memiliki pola atau suatu lompatan tertentu. Lalu non-probability sampling dibagi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah kuota sampling. Kuota sampling ini sesuai namanya adalah pembagian sampling berdasarkan suatu kuota atau batasan-batasan dalam suatu pengambilan datanya. Lalu convention sampling atau biasa disebut accidental sampling. Accident sampling adalah bila terjadi sampel yang ada diambil berdasarkan keadaan nyata atau faktual yang ada di lapangan. Jadi secara spontan. Lalu snowball sampling ini adalah pengambilan keputusan dari yang paling kecil yang ke paling besar. Selanjutnya purposive sampling ini adalah pengambilan berdasarkan kepentingan atau yang berdasarkan dari yang paling penting atau dari yang tidak terlalu penting sampai yang paling penting. Selanjutnya. Yang ketiga adalah analisis parameter. Suatu estimasi titik adalah nilai atau titik tunggal yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter. Proporsi sampel bisa digunakan untuk mengestimasi proporsi populasi. Selang kepercayaan. Selang kepercayaan itu atau estimasi selang secara garis besar adalah suatu selang nilai-nilai yang digunakan untuk mengestimasi nilai sebenarnya dari parameter populasi. Tingkat kepercayaan adalah peluang bahwa selang kepercayaan yang terbentuk benar-benar memuat parameter populasi. Jika proses estimasinya dilakukan secara berulang-ulang. Tingkat kepercayaan dinotasikan dengan 1 dikurang alfa. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan adalah 90% dengan alfa sama dengan 0,1. 95%. Lalu 95% dengan alfa sama dengan 0,05 dan 0,99% dengan A sama dengan alfa sama dengan 0,01. Lalu ada nilai-nilai kritis. Secara garis besar, nilai kritis itu adalah suatu nilai yang menjadi batas antara statistik sampel yang sangat mungkin terjadi dan statistik yang sangat mungkin tidak terjadi. Bilangan Z alpha per 2 merupakan nilai kritis yang memisahkan daerah di ujung kanan kurva normal baku yang memiliki luas alpha per 2. Banyak prosedur-prosedur statistika termasuk prosedur untuk membuat selang kepercayaan menggunakan skor Z. Skor Z ini disebut dengan nilai kritis.
Lalu ada uji hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang mengenai satu atau lebih populasi yang belum tentu benar atau salah dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis ada beberapa macam, yaitu hipotesis nol yang memiliki tanda kesamaan sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan 2. Hipotesis tandingan atau H1 yang memiliki tanda tidak sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Oke, itu Selanjutnya dia. akan dibacakan oleh Saudara Iskandar. Saudara Iskandar. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk berikutnya ini merupakan dari uji hipotesis sendiri, pengambilan keputusannya. Jadi saya jelaskan, untuk pengambilan keputusan dalam uji hipotesis dihadapi dengan dua kemungkinan kesalahan, yaitu ada kesalahan tipe 1 error dan yang kedua tipe 2 error. Yang pertama, untuk kesalahan tipe pertama, kesalahan yang diperbuat apabila menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar. Probabilitas kesalahan tipe ini biasanya disebut dengan alpha risk atau risiko alpha. Alpha risk dilambangkan dengan simbol alpha. Dan selanjutnya untuk kesalahan tipe 2 sendiri, kesalahan yang diperbuat apabila menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Probabilitas kesalahan tipe 2 ini biasanya disebut dengan beta risk atau risiko beta. Beta risk sendiri biasanya dilambangkan dengan beta. Oke, selanjutnya hipotesis 0 yang biasanya dilambangkan dengan huruf H dengan angka 0, yaitu hipotesis yang akan diuji Biasanya hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu parameter populasi memiliki nilai tertentu. Dan yang kedua untuk hipotesis alternatif atau biasa dilambangkan dengan H1 adalah pernyataan yang sama dengan parameter populasi yang sama dengan yang digunakan dalam hipotesis 0. Biasanya hipotesis ini merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa parameter populasi tersebut memiliki nilai yang berbeda dari pernyataan yang telah disebutkan dalam hipotesis 0 tadi. Metodologi penelitian yang kita cantumkan adalah flowchart tahapan penelitiannya. Yang pertama, mulai, terus kemudian kita menentukan judul, lalu selanjutnya penentuan populasi, dan selanjutnya untuk penentuan sampel dari mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia, dan pengumpulan data, uji hipotesis, membuat laporan, kemudian selesai dan dikumpulkan. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ihsan. Nah, yang pertama yaitu penentuan judul. Judul yang diambil itu haruslah sesuai dengan tema, di mana tema kami adalah tentang COVID-19. Dan rumusan masalah yang tadi, nyatanya tiap hari itu pasien yang terkena COVID semakin bertambah. Dari situ kita tahu bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui, bahkan memahami pencegahan, gejala, dan upaya untuk mencegah dari COVID-19. Nah, oleh karena itu, kami pun mengangkat judul yaitu Analisis Proporsi Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi terhadap COVID-19. Selanjutnya. Yang kedua yaitu penentuan populasi. Populasi sendiri berarti keseluruhan dari subjek penelitian. Dari judul tadi, ada dua populasi yang ditargetkan sebagai responden, yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Populasi ini tidak diambil hanya dari satu lingkup perguruan tinggi saja, tapi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Target yang kita ambil
yaitu 200 responden untuk tiap populasinya. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu penentuan sampel. Nah, dari populasi tadi ditentukan sampel yang akan diuji. Sampel yang diuji adalah mengenai perbandingan mahasiswa dan mahasiswi mengetahui dan memahami COVID-19, mengenai gejala-gejala COVID-19. Selanjutnya. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Keterbatasan mobilitas dan interaksi secara langsung mengharuskan pengambilan data dengan metode angket atau kuesioner, di mana kuesioner itu terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian diminta untuk merespon. Hasil dari pengisian kuesioner tersebut akan diambil sebagai data. Langkah-langkahnya yaitu penyediaan kuesioner, penyebaran kuesioner, dan pengolahan data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Renaldi. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke uji hipotesis. Mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Hipotesis statistik bisa berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal, atau nilai dari suatu parameter seperti mean, variance, standar deviasi, dan proporsi. Prosedur untuk melakukan uji hipotesis ditentukan parameter yang akan diuji, ditentukan H0 atau hipotesis 0, ditentukan hipotesis alternatif atau H1, ditentukan alfa, ditentukan daerah penolakan, kemudian hitung statistik uji. Setelah melakukan uji hipotesis tadi, maka akan didapatkan nilai proporsi. Lanjut. Membuat laporan. Tujuan dibentuknya flowchart adalah agar setiap tahapan lebih terstruktur dan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Pembuatan laporan dilakukan sebagai bentuk pernyataan bagi penelitian ini. Dapat juga dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis akan penelitian ini. Laporan yang dibuat tentu saja berisi tentang pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi akan pemahamannya dengan COVID-19 dan seperti apa gejala dan cara memutus rantai penyebaran COVID-19. Lanjut. Deskripsi responden. Nah, di slide yang disajikan ini kita bisa melihat total sampel laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki yang berwarna pink itu kita lihat di situ 48%, sedangkan perempuan yang berwarna biru itu 52%. Nah, itu semua dilakukan berdasarkan perhitungan rumus angka persentase, di mana rumusnya itu sampel L laki-laki atau P perempuan dibagi jumlah sampel dikali 100%. Untuk presentasi laki-lakinya, di sini kami memperoleh 209 populasi dibagi jumlah sampel seluruhnya yaitu 437 dikali 100%, maka diperoleh hasilnya 47,8%. Sedangkan untuk presentasi perempuannya, kami memperoleh sampel sebanyak 228 orang dibagi jumlah sampelnya 437 orang dikali 100% sama dengan hasilnya 52,2%. Next. Ya. Sampel mahasiswa yang mengetahui COVID-19. Dari slide ini kita melihat bahwa yang menjawab iya sebanyak 96,3%. Itu yang warna pink. Sedangkan yang menjawab tidak itu hanya 0,5%. Dan yang menjawab mungkin 3,2%. Nah, itu semua didapat dari perhitungan rumus juga, di mana angka presentasinya sama dengan sampel L ya atau P bagi jumlah sampel
kali 100%. Untuk presentasi mahasiswa yang menjawab iya, di sini kami memperoleh 421 orang dibagi dengan 437 orang yang jumlah sampel tadi dikali 100%, maka diperoleh hasil 96,3%. Untuk presentasi mahasiswa yang menjawab tidak, itu kami memperoleh hanya 2 orang dibagi 437 lalu dikali 100% sehingga diperoleh 0,5%. Lalu untuk presentasi mahasiswa yang menjawab mungkin, kami memperoleh 14 orang lalu dibagi dengan 437 orang lalu dikali 100% sehingga diperoleh hasilnya 3,2%. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rapli. Pada Rapli dipersilakan. Ya, selanjutnya sampel pemahaman mahasiswa mengenai gejala-gejala COVID-19. Ya, seperti kita lihat di diagram bulat tersebut, dengan mahasiswa-mahasiswi menjawab sangat paham sebanyak 12,6%, yang menjawab paham 81%, yang menjawab kurang paham 6,2%, yang menjawab tidak paham 0,2%. Dengan menggunakan rumus seperti di slide ini, angka presentase sama dengan sampel L laki-laki atau P perempuan per jumlah sampel dikali 100%. Presentase mahasiswa menjawab sangat paham sama dengan 55 dibagi jumlah sampel, yaitu 437 dikali 100% sama dengan 12,6%. Presentase mahasiswa yang menjawab paham sebanyak 354 dibagi jumlah sampel 437 dikali 100% sama dengan 80%. Persentase mahasiswa yang menjawab kurang paham sebanyak 27 dibagi 437 dikali 100% sama dengan 6,2%. Presentasi mahasiswa yang menjawab tidak paham sebanyak 1 orang dibagi 437 dikali 100% sama dengan didapatkan hasilnya sebanyak 0,2%. Next. Mahasiswa yang telah melakukan upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 seperti yang kita lihat di diagram bulat tersebut, yang menjawab ya 84,7%, yang menjawab tidak 1,1%, yang menjawab mungkin 14,2%. Dengan menggunakan rumus angka presentase sama dengan sampel L laki-laki atau P perempuan dibagi jumlah sampel dikali 100%. Persentase mahasiswa yang menjawab ya sebanyak 370 didapatkan hasil persenannya 84,7%. Persentase mahasiswa yang menjawab tidak sebanyak 5 orang didapatkan hasilnya 1,1%. Persentase mahasiswa yang menjawab mungkin sebanyak 62 orang dan didapatkan hasilnya 14,2%. Next. Nah, berikut estimasi parameter dengan skala Likert. Berikut rangkuman hasil penilaian 209 responden tersebut. Dengan menggunakan rumus T dikali PN, didapatkan PN pilihan angka skala Likert. Dengan responden yang menjawab ya, skor 3 sama dengan 203 dikali 3 sama dengan 609. Responden yang menjawab mungkin, skor 2 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Responden yang menjawab 3, skor 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Sehingga total skor adalah 609 ditambah 10 ditambah 1 sama dengan 620. Dengan menggunakan rumus indeks persen, dengan rumus total skor dibagi YX 100, dengan penyelesaian akhir didapatkan hasil 98,88% berada dalam kategori tahu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lulu. Ya, berikut rangkuman hasil penilaian 228 responden yang dimana kita menggunakan rumus skala Likert dengan total jumlah responden yang memilih PN sama dengan jumlah pilihan angka skor Likert, di mana responden yang menjawab ya skor 3 sama dengan 218 dikali 654. Responden yang menjawab mungkin dengan skor 2 sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 18. Responden yang menjawab tidak, skor 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan total skor adalah 673.
dengan menggunakan rumus indeks persen sama dengan total skor dibagi Y kali 100, di mana I sama dengan 100 dibagi 3 sama dengan 33,3, sehingga angka 0% sampai 33,29% yang menjawab tidak. Angka 33,3% hingga 66,59% menjawab mungkin atau kemungkinan tahu. Angka 66,6% hingga 99,89% yang menjawab ya atau tahu. Penyelesaian akhir sama dengan total skor 620 dibagi 627 dikali 100, di mana didapatkan hasil 98,88% berada dalam kategori tahu. Ya, selanjutnya. Lalu kita ke uji hipotesis, yang dimana untuk membuat analisis uji hipotesis proporsi, hipotesis awal kami mengasumsikan bahwa sekitar 80% mahasiswa yang mengetahui tentang COVID-19. Berikut adalah perhitungan uji hipotesis berdasarkan data yang didapat. Diklaim sama dengan P dalam kurung rho sama dengan 80%, yang dimana H0 sama dengan P dalam kurung rho sama dengan 80% yang dibuat desimal menjadi 0,8, dan H0 sama dengan P dalam kurung rho lebih besar dari 80% sama dengan 0,8, dan N sama dengan 437. Lalu yang kedua, di mana Q0 sama dengan 1 dikurang P0 sama dengan 0,2. Yang ketiga, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, di mana 1 dikurang alfa sama dengan 95% yang didesimalkan menjadi 0,95. Yang keempat, Z alfa per 2 sama dengan Z 0,05 per 2, yang dimana Z 0,025 sama dengan 1,96 yang dapat kita lihat pada tabel Z. Yang kelima, Z hitung, yang dimana kita mencari dengan rumus P dikurang P0 per akar P0 dikali Q0 dibagi N sama dengan 0,48 dikurang 0,8 dibagi akar 0,8 dikali 0,2 dibagi 437, dan 0,32 per akar 0,16 dibagi 437, yang mana didapatkan hasil min 16,6667. Jadi Z hitung kurang dari 1,96, dan di mana keputusan H0 ditolak. Ya, selanjutnya. Ya, jadi berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditarik kesimpulan yang dimana coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan, dan beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang dimulai dari gejala batuk pilek hingga gejala yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan dan sedang dialami oleh seluruh manusia di dunia ini yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebutkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak diketahui sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu. Gejala yang umum pada COVID-19 atau COVID-19 adalah demam melebihi 30 derajat Celcius, rasa lelah, dan batuk kering. Dari beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek,
sakit tenggorokan atau diare. Gejala beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap terlihat sehat, yang dimana orang yang positif corona apapun, sehingga mereka tuh terlihat seperti orang sehat, dan sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu adanya perawatan khusus. Dan sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang yang kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes punya kemungkinan besar mengalami sakit yang lebih serius. Dan kesimpulan dari data yang diambil dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa atau mahasiswi mengenai COVID-19 beserta gejala-gejala yang ada bahwa banyak yang mengetahui walaupun kurang dari 100%. Dan yang selanjutnya adalah saran dari hasil penelitian. Ini dapat diketahui bahwa mahasiswa atau mahasiswi banyak yang sudah mengetahui COVID-19 beserta gejalanya, dan diharapkan mahasiswa atau mahasiswi tetap berbagi informasi dan saling mengingatkan agar semua masyarakat, baik anak maupun orang dewasa, bisa bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian dan terima kasih. Oke, itu dia penyampaian dari kami kelompok 10. Mungkin tidak ada cukup kata yang ingin kami sampaikan lagi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.